علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas kitab Minhajul Muslim. Kitab Minhajul Muslim ini dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau adalah salah satu pengajar tetap di Haramain. Sebetulnya kitab Minhajul Muslim ini membahas beberapa tema ya yang berkaitan dengan akidah, adab dan akhlak serta ibadah dan muamalah. Nah, berhubung momentumnya adalah momentum Ramadan, maka yang akan kita bahas adalah pasal tentang siam. Ya, sehingga pemahaman kita terhadap puasa ini ya yang sedang kita jalankan ini, selain kita menjalankan ibadah puasa tersebut, kita juga mesti paham ya, paham tentang ilmu mengenai puasa itu sendiri. Baik, kita akan mulai di faslul hadi asyar fis siyam al-madatul ula. Ya, ini ada 10 tema pembahasan. Mudah-mudahan 10 hari ke depan ya kita bisa khatamkan tema ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maddatul ula fi ta'rifi shaum wa tarikhi fardhihi. Ya. Tema yang pertama adalah ta'rif tentang shaum, ta'rif pengertian shaum. Kenapa kita harus paham ta'rif? Ya. Agar kita menjalankan sesuatu tersebut, kita paham yang kita jalankan. Contoh, kita sedang sholat. Contohnya, apa sih sholat itu? Kan kita perlu pemahaman sebelum menghukumi, ya, sebelum mentasdik. Kalau dalam satu ilmu matik disebutkan bahwa sebelum melakukan tasdikul hukmi, ya, sebelum tasdik hukum, maka kita harus tasawur dulu. Ya, harus paham dulu satu makna kata tersebut. Nah, maka selalu ya para ulama dalam membahas suatu tema, pembahasan baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah biasa dimulai dengan ta'rif atau pengertian, sehingga ya kita paham dalam satu istilah tersebut. As-shaumu lughatan. Shaum secara bahasa ya, kelas 10 11 12 tahu ini. As-shaum dia termasuk sulasi mujarrad yang ajwab atau mahmus. Nanti dibuka lagi tasrifnya ya. Ada ajwab, ada mahmus dalam tasrif itu ya. Shaum lughatan ay al-imsaku artinya menahan. Shaum, shoma yasumu shauman wasiyaman. Orang yang puasa disebut shaim. Ya. Al-imsaku artinya menahan. Ya. Wa syar'an, adapun istilah syar'i adalah al-imsaku biniyatin ta'abbudi, atau dalam redaksi yang lain ya para ulama yang lain mendefinisikan biniyatin makhsusatin. Dari apa? Anil akli wa syurbi,
dari makan dan minum, ya, wa ghishyanin nisa'i, dan berhubungan, ya, wasairil muftirati, dan seluruh hal yang dapat membatalkan puasa, ya. Sejak kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Atau sekarang itu ya ketika masuk waktu subuh itu sudah tulu'il fajri, ya. Kalau dulu kan tidak terdengar, ya, karena jauh misalnya, belum ada mukabbirus saut semacam ini, ya, maka patokannya tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar sampai ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari, ya. Kalau sekarang udah enak, terdengar suara azan, oh berarti udah tanda untuk berbuka, ya. Nah, menahan dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari itu disebut dengan puasa atau saum atau siam namanya. Kan kalau makan dan minum sudah jelas membatalkan puasa. Nah, kalau disuntik gimana? Kan dia tidak melalui rongga mulut, ya, tidak melalui belakang misalnya. Ya kan ada istilah kalau kentut di air katanya membatalkan puasa. Nah, kenapa tuh bisa membatalkan puasa? Ya. Nah, bagaimana kalau disuntik? Kan dia mah tidak melalui mulut. Ya. Ini nanti di pembahasan setelahnya nih. Nah, itu ya mengenai puasa, maka kita mesti hafal dan mesti paham dulu mengenai ta'rif atau definisi tentang puasa itu sendiri, sehingga kita dalam menjalankan puasa ini, kita dalam menjalankan saum Ramadan ini, kita mengerti, ya, tentang puasanya. Kemudian tarikhu fardiyati saum, ya, sejarah dipardukannya atau diwajibkannya berpuasa. Faradallahu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-siyama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ala ummati Muhammadin, atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyam, berpuasa. Kama faradallahu ala al-umamil lati sabaqatha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat-umat. Di situ disebutnya adalah umam. Umam itu bentuk jamak dari ummatul umam. Umat-umat terdahulu, ya. Jadi puasa tidak hanya diwajibkan kepada kita sebetulnya sebagai seorang muslim, tapi juga, ya, pada umat-umat terdahulu pun sama diwajibkan juga bagi mereka, hanya saja kaifiyatnya yang berbeda, hanya saja tata caranya yang berbeda, ya. Nabi Daud saumnya saum, ya, saum Daud, ya, sehari puasa sehari tidak, ya. Ada yang sebulan atau setahun full misalnya, ya macam-macam. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga, ya, terhadap orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Wa kana dzalika fi yaumil itsnain min syahri Sya'ban, ya. Nah, ini diwajibkan ketika, ya, pada hari Senin, ya, dari bulan Sya'ban di tahun kedua minal hijrah al-mubarakah, di tahun kedua hijrah, ya, yang diberkahi. Nah, itu pengertian sudah, kemudian sejarah difardukan diwajibkannya puasa juga sudah. Maka maddatus saniyah yang ketiga adalah
fi fadli shaum wa fawaidihi. Ya. Pembahasan kedua yaitu berkaitan dengan keutamaan shaum dan faidah-faidahnya. Fadluhu, yang pertama keutamaannya. Yashhadu li fadli shaumi wa yuqarriruhu al-ahadits at-taliyah. Ya. Keutamaan saum dijelaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar. Bahwasannya puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana ya benteng tameng kalian ya, minal qital, ketika berperang. Itu kan tameng itu sangat bermanfaat untuk melindungi dari berbagai macam serangan kira-kira. Nah, diumpamakan seperti itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman, sesiapa yang berpuasa yauman pada suatu hari fi sabilillahi, ya karena Allah Subhanahu wa taala, jahazahu Allahu wajhahu 'anil nari bidzalikal yaumi 70 kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan hindarkan darinya ya, yaitu api neraka. Berapa lama? 70 kharifan, 70 kharifan tahun. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, inna lis-shaimi inda fatrihi da'watun la turaddun. Ya. Bahwasannya ya bagi orang yang shaum ya, ketika menjelang berbuka, da'watun la turaddun, ada doa yang la turaddun, tidak akan tertolak. Nah, ini sebelum kita berbuka ya, ada waktu-waktu mustajabah. Di antara waktu-waktu mustajabah adalah ketika hendak berbuka. Nah, maka ketika hendak berbuka ya, perbanyak tuh doa di situ. Perbanyak berharap, memohon ampun ya. Ada hajat misalkan yang lain itu berdoa, berbanyak doa, karena itu merupakan di antara waktu-waktu mustajabah. Ya. Bukan kata Ustadz ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian waquluhu, dalam sabda yang lain disebutkan, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pintu ya, yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu tersebut disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati, yang masuk minhu darinya, punya itu kembali ke Rayyan itu baban ya. As-shaimuna yaumal qiyamah, bahwa di surga terdapat satu pintu yang disebut dengan babur Rayyan, di mana di situ orang-orang yang berpuasa ya akan masuk ke dalam jalur pintu tersebut ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan ada yang masuk ya yang lainnya kecuali shaimun. Nah, kemudian diserukan ya, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa ya. Kemudian fayaqumuna, mereka berdiri orang-orang shaimun itu ya. Kemudian la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, ya tidak akan ada yang masuk selain orang-orang yang berpuasa. Yang lain gak bisa masuk ke pintu tersebut ya, walaupun dibuka lebar. Ini khusus, mohon maaf ya, ini untuk orang-orang yang berpuasa ya. Pintunya VVIP, wah ya,
khusus ini mah ya bagi orang-orang yang berpuasa. Yang jarang puasa, apalagi yang nggak puasa, mohon maaf ya, tidak terdeteksi shaimun ini. Fa idza dakhalu, nah tatkala mereka masuk, siapa? Orang-orang shaimun tadi, ughliqa, maka ditutup udah ya. Orang-orang yang rajin berpuasa ya disediakan pintu VVIP yang dikhususkan baginya. Ya orang lain nggak bisa masuk, mohon maaf. Ya. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada yang masuk ya dari minhu darinya ahadun seseorang pun kecuali mereka yang rajin berpuasa. Ya. Nah, tentunya ikhwafillah rahimakumullah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Keutamaan berpuasa, baik puasa di selain bulan Ramadan, ya apalagi di bulan Ramadan, banyak sekali hadis-hadis yang bercerita atau yang membahas tentang keutamaan Ramadan berpuasa, ya. Selain yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi disebutkan. Kemudian fawaiduhu, faidatun jama ya. Faidah fawaid berarti faidah berpuasa. Lisyami fawaidun, ketika diawali huruf jar di awal kalimat maka dia majrur ya, karena huruf jar maka kedudukannya menjadi khabar muqaddam mubtada muakhar. Lisyami fawaidun, bagi orang-orang yang berpuasa terdapat faidah, terdapat faidah, baik faidah ruhiyatun secara ruhiyah, wajtima'iyatun ataupun secara sosial misalnya, wasahihiyatun wasihayatun, dan juga kesehatan. Secara ruhiyah ada faedahnya ya. Secara sosial ada faedahnya, apalagi dari sisi kesehatan ya. Ada yang meneliti puasa ya dari Amerika, namanya Dr. Alan Cott ya. Tidak ada tata cara yang paling bagus ya untuk menjadikan seseorang sehat dalam pencernaannya ya, yang bisa bikin awet muda ya, dan bisa mengendalikan emosi selain puasa. Maka ada bukunya tuh Why Fast judulnya ya, bahasa Inggrisnya nggak tahu salah apa enggak pengucapannya gitu. Nah, belum lagi ya, siapa tuh yang meneliti ya, Dr. Yuri ya, dari Rusia, sama ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang paling efektif selain bisa melatih emosional seseorang ya. Kemudian dari kesehatan tubuhnya ya, itu lebih baik ya, seseorang tersebut melaksanakan puasa ya. Apalagi misalkan mau program diet ya, program diet itu sudah include
ya, yang mau diet, ya, itu dalam berpuasa itu sudah, antum kalau meniatkan hanya untuk diet, antum nggak dapat pahala. Ya, puasa antum, saya mah kenapa kamu lagi puasa? Saya lagi diet. Oh berarti dia nggak akan dapat pahala. Tapi kalau puasa misalkan Senin Kamis, yaitu mendapatkan pahala dia berpuasa sekaligus sudah diet. Oh, itu bedanya. Ya. Jadi perbanyak puasa kalau mau diet, ya niatkan puasa dulu, nanti itu sudah include nih. Kemudian minal fawaidir ruhiyati lis-shaum annahu yu'awwidu sabra wa yaqwi 'alaihi. Ya, bahwasannya dari segi ruhiyah, ya, dari segi ruhiyahnya dapat kemudian ya melatih kesabaran, ya, dan menguatkan kesabaran. Lah kenapa begitu? Coba bayangin, dari setelah subuh, ya, sampai menjelang maghrib gak makan dan minum. Nah, itu kan butuh mujahadah, butuh kesabaran gitu loh. Ya. Orang kalau nggak sabar ya bisa-bisa setengah hari aja dia batal. Ya, atau misalkan sembunyi-sembunyi, oh nggak bisa. Nah, yang namanya puasa, ya, yang namanya puasa nggak bisa lari dari persembunyian, nggak bisa. Ya, sok kamu buka, tapi nggak boleh ketahuan. Oh, ayo mau di mana coba? Mau di mana? Nah ini ya melatih kesabaran. Wa yu'allimu dhabitun nafsi wa yusa'idu 'alaiha. Begitu juga dapat memberikan pelajaran, pendidikan bagi jiwa, ya. Wa yujadu fin nafsi malakatut taqwa wa yurabbiha, ya. Kemudian terdapat di dalam jiwa, ya, memiliki takwa serta mendidiknya jiwa, ya, mendidik jiwa agar senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Wa bi khassatin taqwa allati hiya illatun barizat al-illatu al-barizatu minas shaum. Ya, khususnya berkaitan dengan takwa, yaitu merupakan ilat yang nampak jelas dari shaum, karena ya kita sudah paham bahwa tujuan daripada puasa adalah agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Sebagaimana ya ayatnya yang sering kita baca, yang sering kita hafal tuh fi qaulihi ta'ala kutiba alaikumusiyam ila akhiriha. Kemudian wa minal fawaidil ijtima'iyyati lis-shaum annahu yu'awwidul ummata an-nizama wal ittihad. Ya. Keutamaan sosialnya, ya, bahwasanya dia dapat melatih, ya, ummatan wan nizam wal ittihad, ya, itu persatuan, ya, aturan, wa hubbul adli wal musawati, kemudian cinta keadilan dan kebersamaan di situ. Wa yukawwinu fil mu'minina 'atifatan, ya, dan membentuk seorang mukmin, ya, atifat rahmatin, membentuk perasaan yang penuh kasih sayang, wa khuliqal ihsan, dan diciptakannya kebaikan, terbentuknya suatu kebaikan. Kama yasunal mujtama'a min syururi wal mafasid, ya, sebagaimana, ya, terjaganya kejelekan, ya, perbuatan jelek dan perbuatan mafsadat. Ya, marah itu kan mafsadat. Nah, maka dengan puasa ini bisa terbentuk, ya, bisa terhalang, ya, menjadi benteng. Kemudian wa minal fawaidis sahiyati lisyam, ya, dari faidah-faidah dari segi kesehatan, annahu yathurul a'ma, bahwasannya, ya, puasa itu dapat yathurul a'ma, dapat membersihkan pencernaan. Wa yasluhul ma'adata, atau mi'adata juga boleh.
dan juga dapat memperbaiki ya sistem pencernaan di perut ya. Wa yunadzifu al-badana, dan membersihkan badan ya minal fadhalati warrasin, dari berbagai toksin atau toksin racun lah. Wa yukhaffifu min wad'ati samimi, dan dapat meringankan min wad'ati dari lemak as-samini wa saqlil batni bisyahmin ya, dan dapat kemudian membersihkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh ya, serta berat sakli batni itu buncit gitu, sakli batni ya. Maka kalau mau perutnya buncit ya insya Allah tuh dengan rutinitas puasa ya itu akan mendapatkan menurunkan ya dari sakli batni bisyahmin, karena obesitas ya. Wa fil hadisi anhu ya, sebagaimana di dalam hadis, sumu tasihu ya, berpuasalah kalian, tasihu maka dengan berpuasa ya dapat memberikan kesehatan. Tuh sebelum adanya penelitian dari para ilmuwan yang tentang hebatnya puasa, itu sudah disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum penelitian itu ada ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.